Aswaja Bab 3, Aliran-aliran dalam ilmu kalam. Pertama, jelaskan doktrin-doktrin Syiah dan kelemahannya. Doktrin-doktrin Syiah. Imamah adalah salah satu doktrin yang sangat diperhatikan oleh pengikutnya mulai dulu hingga sekarang. Maksud dari imamah di sini adalah Ali bin Abi Thalib, begitu pula keturunannya adalah para khalifah pengganti Nabi sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya. B. Doktrin Mahdisme. Imam Mahdi. Mereka meyakini bahwa imam mereka yang ke-12 adalah Muhammad al-Mahdi masih hidup dan akan kembali untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Ia hidup sampai hari kiamat sehingga bumi tidak sunyi dari imam. Doktrin Ismah al-Imam. Kemaksuman para imam. Para pengikut Syiah meyakini bahwa para imam mereka maksum, yakni terjaga dari perbuatan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Mereka tidak pernah berdosa baik secara sengaja ataupun lupa. Doktrin Taqiyah. Dalam Syiah istilah Taqiyah berarti mengatakan atau menghadirkan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan sendiri dalam rangka menyelamatkan diri dari orang yang tidak sepaham dalam akidah. Kedua, jelaskan doktrin-doktrin Khawarij dan kelemahannya. Doktrin Khawarij. Takfir. Mengajarkan bahwa orang yang tidak sependapat dianggap kafir atau keluar dari Islam. Jihad. Mengajarkan bahwa perang melawan pemerintah Islam yang dianggap sesat adalah kewajiban setiap muslim. Fanatisme keagamaan. Meyakini bahwa hukum Allah harus ditegakkan. Hukum adalah hak Allah. Meyakini bahwa hukum adalah hak Allah bukan hak manusia. Fanatisme yang dibangun dengan memanfaatkan sentimen ekstrim kepada sebagian kaum muslimin yang kurang berilmu dan tidak berdaya. Menafsirkan Al-Quran secara menyimpang. Menghasut orang untuk berani melakukan pembantaian. Membangun opini syurga para pengikutnya. Jika mati akan mendapat balasan syurga. Ketiga, jelaskan usyul al-khamsah Mu'tazilah dan kelemahannya.
Unsur Al-Hamzah Mu'tazilah ialah suatu konsep ajaran dasar yang ada di Mu'tazilah, tidak diakui sebagai pengikut aliran teologi Mu'tazilah jika tidak mengakui usul Al-Hamzah, 5 dasar ajaran pokok Mu'tazilah. Ajaran Mu'tazilah yang meliputi al-usul Al-Hamzah sebagai berikut: A. Tauhid. B. Prinsip adil. C. Prinsip al-wadat al-waid, janji atau ancaman. D. Prinsip al-manazilah baina al-manazilatain, tempat di antara dua tempat. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Dengan mereka dalam masalah tauhid dikategorikan sebagai orang musyrik, sedangkan orang yang tidak sependapat dengan mereka dalam masalah sifat-sifat Allah dianggap sebagai musyabih, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, sedangkan orang yang tidak sependapat dalam masalah al-waid dianggap sebagai murji'ah. Perbedaan konsep tauhid Wahabi dan konsep tauhid Aswajah. Konsep tauhid memasrahkan makna kepada Allah menurut Wahabi. Lafal istiwa sebelum ditauhid dimaknan zahirnya terlebih dahulu oleh Wahabi. Mereka menentukan makna zahir istiwa terlebih dahulu. Makna zahirnya adalah istikara, bersemayam. Lalu setelah itu mereka mentafsir memasrahkan bagaimana Allah Ta'ala bersemayam. Sedangkan konsep tauhid Aswajah memahami ayat-ayat mustasyabihat seperti istiwa bagi Allah. Para salafus syoleh mentafsir memasrahkan maknanya lafal istiwa tanpa mengartikan terlebih dahulu ke dalam makna bahasa istikara atau bersemayam. Kelima, jelaskan konsekuensi dari mengkafirkan muslim dan mengapa para ulama sangat berhati-hati dan tidak serampangan dalam hal ini. Karena mengkafirkan adalah hal yang sangat berbahaya. Mengkafirkan seseorang adalah sama saja dengan melabelkan kehalalan darah orang yang dikafirkan, keharaman mensalati, keharaman menikahi, keharaman menguburkannya ke dalam kuburan kaum muslimin, dan menghukuminya kekal di neraka. Keenam, jelaskan kelemahan konsep tauhid Wahabi yang membagi tauhid menjadi 3. Wahabi membagi tauhid menjadi 3 bagian, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa al sifat. Pembagian tauhid seperti ini tidak ada zaman Nabi,